Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Abu wa Umu sekalian, yang alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa melalui Zoom meeting tentunya, dan kita semua bersyukur bahwasanya Allah masih memberikan nikmat sehat dan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti sosialisasi program masuk perguruan tinggi untuk anak-anak kita yang kita cintai. Jadi sebagaimana surat yang sebelumnya kita telah sampaikan kepada Abu wa Umu, dan hari ini adalah pelaksanaan program sosialisasi yang sebelumnya kita sudah sampaikan, dan tentunya program ini adalah program tahunan yang memang rutin kita laksanakan untuk menunjang anak-anak kita yang dimana memang punya target dan tujuan masing-masing yang tentunya berbeda. Target dan tujuannya yaitu adalah mensupport anak-anak kita bagaimana bisa tembus ke perguruan yang diharapkan. Jadi sekolah tentunya harus bekerja sama dengan orang tua dan seluruh sivitas akademik untuk mensupport anak-anak kita agar bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan cita-cita Ananda dan orang tua tentunya. Tapi program ini tentunya harus disosialisasikan dan perlu didiskusikan kepada seluruh wali murid SMA kelas 12 Al-Wildan Islamic School 3 BSD. Nah, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Hanan selaku Kepala Staf TU, Tata Usaha Administrasi kita, yang beliau nantinya tentu akan mengurus administrasi anak-anak kita terkait ijazah, legalisir, dan lain sebagainya. Jadi tadi sudah diperkenalkan bahwa saya sendiri yaitu Tri Suhartono selaku Kepala Sekolah SMA Al-Wildan Islamic School, yang mungkin sebagian besar di sini sudah banyak berkomunikasi dengan anak mungkin melalui pesan WhatsApp ataupun telepon langsung. Namun mungkin tidak kita hafal karena kita tidak semua bertemu secara langsung, Abu dan Umu. Dan tentunya Ana mohon maaf jika ada pesan WhatsApp dan lain sebagainya mungkin barangkali belum terjawab dan terbalas. Mungkin hari ini langsung saja saya akan mencoba untuk memaparkan program SMA kelas 12, yaitu tentang program persiapan masuk perguruan tinggi, yaitu sering kita singkat namanya yaitu PPMPT. Jadi PPMPT itu merupakan program persiapan masuk perguruan tinggi. Nah, hal ini cukup penting kita bahas, Abu dan Umu, karena mengingat waktu sudah semakin dekat dan saat ini sudah tanggal 29 Oktober. Jadi kalau kita tidak keliru, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, kurang lebih 6 bulan lagi Ananda belajar aktif di Al-Wildan. Lalu tempo hari saya tanyakan kepada Ananda, apa target antum masing-masing? Alhamdulillah sebagian besar sudah menjawab saat saya targetnya seperti ini. Saya targetnya ke ini gitu. Nah, untuk menunjang ini semua tentu harus kita support dengan beberapa program. Nah, dalam kesempatan ini Abu dan Umu sekalian izinkan Ana mewakili Sekolah SMA Al-Wildan Islamic School untuk memaparkan program ini,
dan sedikit menjelaskan kepada Abu dan Umu sebelum pelaksanaan program ini kita jalankan. Ini adalah status akreditasi kita. Mungkin barangkali Abu dan Umu boleh di screenshot karena ini cukup penting, sangat penting sekali saat Ananda mengikuti program masuk perguruan tinggi. Kadang-kadang ditanya akreditasinya apa, nomor NPSN-nya apa gitu, nomor pokok sekolah nasionalnya apa. Nah ini saya tampilkan di sini ada nilai akreditasi sekolah kita SMA Al Wildan Islamic School. Kemudian akreditasi kita alhamdulillah sampai saat ini masih berlaku yaitu A, dan NPSN kita adalah 699-82590. Dan ini sangat penting dan sangat dibutuhkan pada saat Ananda masuk ke perguruan tinggi negeri tentunya yang banyak sekali mensyaratkan perlunya NPSN. Kemudian selanjutnya adalah sebaran alumni. Ini informasi bagi Abu dan Umu. Saya tampilkan sebaran alumni kita tahun 2021 yang alhamdulillah sudah banyak sekali melaporkan kepada kita. Alhamdulillah Ustadz, Ananda sudah lulus di sini gitu kan. Dan sudah kita rekap pendataannya. Dan di sini tertera kita banyak mendapatkan kejutan di tahun ini, Abu dan Umu, di alumni kita. Di dalam data rekapan kita tahun 2021, tercatat bahwa 5% siswa kita masuk ke luar negeri. Kemudian alhamdulillah tahun ini kita dapat kejutan 7% siswa kita masuk ke Lipia, Jakarta, scholarship, dan alhamdulillah ini tahun pertama kita. Ananda SMA Al Wildan bisa ada yang lulus masuk ke Lipia, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan tahunnya Ananda bisa ada yang menyusul para junior-juniornya. Kemudian 43% itu masuk ke SMA, maksud kami 43% masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Salah satunya ada yang lulus ke ITB, ke UGM, kemudian ke IPB, UI, dan lain sebagainya. Kemudian ada 45%-nya masuk ke swasta unggulan. Nah, ini data sebaran update tanggal 9 September 2021. Kemudian berikutnya, bagaimana cara Ananda untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri? Nah, ini Ana akan jelaskan kepada Abu, ada 3 cara. Yang pertama adalah jalur SNMPTN. SNMPTN ini adalah kuotanya 20% dari total penerimaan masuk perguruan tinggi di PTN negeri Indonesia. 20%, kemudian SBMPTN-nya itu 40% yang diterima, kemudian 30%-nya itu seleksi mandiri. Nah, jadi ada beberapa presentasi yang telah ditetapkan oleh LTMPT, diinfokan kepada kita bahwasanya ada presentasi pembagian. Nah, jalur-jalur yang Ananda bisa tempuh untuk masuk perguruan tinggi ini yaitu ada 3, Abu dan Umu. Yang pertama adalah SNMPTN. SNMPTN ini adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur rapot. Nah, jadi kita mengirimkan data nilai Ananda kita yang dimana nanti akan terpilih 40% dari total jumlah siswa SMA Al Wildan 3 BSD yang akan dikirim untuk ikuti seleksi SNMPTN jalur undangan. Jadi alhamdulillah dengan akreditasi A kita saat ini, bahwasannya SMA Al Wildan masih mendapatkan kuota 40% jika tidak ada perubahan untuk mengikuti jalur SNMPTN. Gitu. Kemudian jalur SNMPTN ini akan diikuti dan diseleksi oleh sekolah tentunya mengikuti beberapa poin. Yang pertama adalah poin peringkat penilaian.
Jadi nanti dilihat raport Ananda dari ledger nilai yang kita kumpulkan melalui tata usaha, yaitu dari ada 70 siswa saat ini kita di Alwildan 3, ada 70 orang siswa yang dimana 40% dari 70 itu berhak mengikuti seleksi SNMPTN dengan persyaratan. Yang pertama adalah persyaratannya adalah nilai harus sesuai dengan masuk kualifikasi yang dimana nanti akan kita grading. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah mengisi surat komitmen, harus wajib kalau dinyatakan lulus harus wajib mengambil SNMPTN tersebut sesuai dengan minat dan PTN yang sudah dipilih. Jadi tidak boleh mundur kalau SNMPTN ini. Kenapa tidak boleh mundur? Karena akan berisiko pada junior-juniornya nanti. Ya, gitu. Jadi akan dikurangi kuota kita untuk penerimaan di PTN tersebut jika Ananda mundur. Kemudian yang kedua, setelah SNMPTN ini ada program melalui SBMPTN. Nah, SBMPTN ini yang sering kita sebut dengan program UTBK. Nah, kalau UTBK ini seluruh siswa Alwildan itu berhak mengikuti tes UTBK. Bu. Jadi seluruh siswa berhak mengikuti program UTBK dan bisa mendaftar secara mandiri. Kemudian yang ketiga, setelah SBMPTN ini berlangsung, maka ada lagi masuk masuk perguruan tinggi ini dengan cara seleksi mandiri, yaitu langsung menghubungi perguruan tingginya yang dituju. Jadi langsung bisa mendaftar dengan ketentuan-ketentuan di setiap PTN berbeda. Jadi ini yang harus kita jelaskan kepada Ananda bahwa masuk perguruan tinggi itu tidak hanya melalui UTBK saja, gitu kan? Tidak melalui SNMPTN saja, tapi ada 3 cara dan banyak peluang untuk mendapatkan itu. Nah, ini yang perlu kita pahamkan kepada Ananda agar Ananda bisa terus semangat dalam menempuh perguruan tinggi ini. Kira-kira begitu Abu dan Umu sekalian. Kemudian yang berikutnya ada program yang sudah kita siapkan di SMA Alwildan yang tentu merupakan program wajib. Program wajib yang akan kita laksanakan sampai Ananda lulus di SMA Alwildan 3. Yang pertama, insya Allah mudah-mudahan kalau prediksi kita di tahun ini Ananda masih bisa mengikuti wisuda. Mudah-mudahan kita berdoa bersama pandemi ini segera selesai dan Ananda masih bisa mengikuti wisuda secara offline. Tapi andai-pun tidak pun kita sudah menyiapkan plan B-nya untuk wisuda online. Tapi mudah-mudahan kita berharap sekali tahun ini bisa wisuda offline. Kemudian yang kedua ada USBN, ujian praktek, ya, yang di sini di mana menggantikan ujian nasional. Insya Allah tahun ini sudah tidak ada lagi ujian nasional seperti tahun sebelumnya, tapi akan diganti dengan asesmen nasional yang dimana itu sudah dilakukan secara random kemarin. Nah, kemudian USBN ujian praktek ini tetap karena ini adalah sebagai syarat untuk penulisan nilai ijazah dan beberapa item lainnya. Kemudian yang ketiga ada program PPMPT. Program PPMPT yang hari ini akan kita bahas. Ini wajib dilaksanakan. Kemudian wajib berikutnya adalah ujian Al-Quran. Nah, ini sebagai informasi Abu dan Umu untuk mensupport dan menyemangati Ananda. Nanti di akhir akan ada ujian Al-Quran sebagai syarat pengambilan ijazah. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya, itu insya Allah tidak berubah di tahun ini. Ada syarat Ananda untuk bisa mengikuti ujian, untuk bisa mendapatkan ijazah pemerintah, yaitu wajib sudah mengikuti ujian Al-Quran dan wajib hafal 3 juz. Nah, jadi ini perlu kita sampaikan agar Ananda bisa kejar dari sekarang. Jadi ujian Al-Qur'annya bisa sudah mulai dicicil dari sekarang, Ananda harus punya hafalan 3 juz agar ijazahnya juga nanti akan dibagikan kepada Ananda. Kemudian berikutnya adalah penulisan ijazah normal, karena penulisan ijazah ini dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing dan tentunya ditunjuk orang-orang yang punya kompetensi di bidang penulisan ijazah. Kemudian yang berikutnya adalah Gustu Kampus. Nah, Gustu Kampus ini
mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelum pandemi ya Bu dan Umu. Kalau tahun-tahun sebelum pandemi, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan Goes to Campus ke ITB, ke Unpad, gitu kan, untuk memotivasi Ananda. Tapi ternyata karena pandemi begini, jadi kita belum bisa melaksanakan kegiatan Goes to Campus langsung ke perguruan tinggi yang kita pilih. Tapi alhamdulillah kemarin kita sudah ada program sharing session dengan salah satu mahasiswa S3 di Inggris. Alhamdulillah bisa sharing session kepada Ananda dan memberikan motivasi. Kemudian ada juga program virtual field trip yang alhamdulillah kemarin kita coba laksanakan ke salah satu universitas di Timur Tengah, beberapa universitas di Timur Tengah. Nah, itu kita anggap adalah program Goes to Campus untuk mensupport anak-anak kita. Barangkali itu untuk program wajib untuk anak-anak kelas 12, Abu dan Umu sekalian. Jadi agar Abu dan Umu bisa mengetahui. Nah, untuk kesempatan kali ini, Abu dan Umu, saya akan membahas lebih dalam tentang program PPMPT. Nah, PPMPT ini apa? Nah, program PPMPT ini adalah program wajib kelas 12 untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi ada persiapan. Nah, jadi kita berharap tahun ini berdasarkan request dari banyak orang tua, ada program tambahan untuk anak-anak menyiapkan program masuk perguruan tinggi. Apa dasarnya, apa persiapannya gitu kan. Jadi kita buatlah program wajib yang memang sudah sering kita lakukan setiap tahun. Kita sebutnya namanya program pengayaan ya, Abu dan Umu, tapi di tahun ini kita tidak ada ujian nasional lagi, sehingga kita bisa langsung fokuskan Ananda untuk mengikuti program PPMPT, yaitu programnya pengganti pengayaan, yaitu adalah persiapan masuk perguruan tinggi. Nah, ada beberapa perbedaan. Nah, di program PPMPT ini ada 3 yang kita fokuskan, Abu. Dan tentunya ini pilihan berdasarkan survei yang sudah kita share di grup wali murid beberapa waktu lalu. Yang pertama adalah kelompok Saintek. Nah, kelompok Saintek untuk anak-anak yang memang nanti concern-nya masuk PTN-nya programnya Saintek. Kemudian yang kedua ada kelompok Sosum. Nah, untuk anak-anak yang memang sudah mempersiapkan masuk UTBK-nya nanti di bidang Sosum. Nah, yang ketiga, alhamdulillah ini sudah berjalan di tahun lalu dan alhamdulillah ternyata membuahkan hasil yang cukup bagus. Anak-anak kita ada yang tembus 4 siswa LIPIA, masuk ke LIPIA. Nah, ini kita membuat program kelompok Arabic Program. Nah, kelompok Arabic Program ini nantinya akan kita fokuskan anak-anak untuk persiapan masuk ke Timur Tengah ataupun perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia yang cukup terkenal, yaitu adalah LIPIA, Jakarta. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu PPMPT ini insya Allah akan kita laksanakan hari Sabtu pukul 7.30 sampai dengan jam 15.00. Nah, ini akan dilaksanakan di setiap hari Sabtu. Sehingga Ananda sudah mempersiapkan, biasanya Sabtunya kosong, nah sekarang sudah mulai persiapan untuk masuk PTN. Yaitu pelaksanaannya akan kita mulai tanggal 30 Oktober Abu dan Umu 2021 sampai dengan April 2022. Kenapa April? Karena April ini kemungkinan masa efektif berakhir. Masa efektif belajar berakhir. Jadi Ananda sudah mulai ada pengumuman kelulusan, sudah mulai ada pengumuman TBK dan lain sebagainya. Jadi memang masa efektif belajar itu di bulan April. Tapi masa April sampai Juli itu Ananda dibebaskan untuk memilih program yang mungkin perlu didalami. Jadi program PPMPT ini akan dilaksanakan 30 Oktober besok sampai dengan April 2022 untuk menunjang anak-anak kita bisa masuk ke PTN. Berikutnya, saya akan jelaskan materi Saintek. Nah, materi Saintek ini mengacu pada syarat masuknya UTBK. Nah, UTBK, ujian tertulis berbasis komputer, yaitu ada program TPS, tes potensi skolastik, yaitu penalaran umum yang diuji pemahaman bacaan dan menulis, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk TPA-nya ini lebih menjurus.
matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jadi bagi Ananda yang ingin masuk ke fakultas kedokteran, misalnya masuk ke fakultas-fakultas MIPA yang memang masuknya ke program Saintek, maka masuknya ke materi Saintek. Jadi survei kemarin itu adalah menggambarkan kelas yang nanti akan kita bentuk. Jadi ada 3 kelas, Abu dan Umu sekalian, yaitu Saintek, Sosum, dan Timur Tengah atau Arabik, program Arabik. Nah, kemudian yang kedua, materi Sosum. Nah, materi Sosum ini untuk anak-anak yang memang nanti ikut UTBK-nya bidang Sosum, yaitu TPS, penalaran umum, pemahaman bacaan sama, tapi TPA-nya itu berkaitan dengan pelajaran PS, yaitu sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Nah, jadi Ananda ingin targetnya kemana? Nah, jadi lebih spesifik untuk PPMPT ini, sehingga Ananda belajarnya nanti bisa lebih fokus. Gitu. Jadi materi sosumnya demikian, TPS dan TPA-nya, dan ini akan difokuskan sesuai dengan pilihan Abu dan Umu nantinya. Nah, ini materi program Arabik itu sama, poinnya ada 6 mata pelajaran yang akan dikonsentrasikan, yaitu Nahwu, Shorob, Imlaqot, Tabir, dan Adab, kemudian Balaghah. Nanti program Arabik ini akan diatur oleh tim Arabik sendiri nantinya. Sudah ditentukan, yang sudah kita pilihkan, nanti insya Allah Ananda misalnya ingin masuknya, target Ananda setelah tamat SMA pengennya masuknya ke Lipia misalnya, atau ke Timur Tengah, UIM, dan lain sebagainya. Ini masuknya ke program Arabik. Gitu. Jadi akan ada konsentrasi yang di mana pemilihan target-target ini, Abu dan Umu sekalian, dibebaskan. Jadi Abu dan Umu boleh memilih yang mana yang mau diikuti, gitu kan? Nah, apa tujuan adanya target ini? Apa tujuannya ada jurusan ini? Pilihan ini maksudnya bukan jurusan, agar Ananda bisa tahu konsentrasinya kemana sejak dini. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau pengennya ke Timur Tengah, maksudnya materi Arabic program. Kalau materinya nanti pengennya masuk ke PTN-PTN negeri yang dokteran, misalnya MIPA dan lain-lain, itu bisa masuk ke Saintek. Nah, pengen masuknya nanti ke akuntansi dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke Sosum. Gitu. Jadi orang tua sudah bisa memilih mulai dari sekarang. Nah, berikutnya program struktur kurikulumnya. Nah, ini akan kita laksanakan per jamnya itu 60 menit Abu dan Umu untuk di hari Sabtu. Jadi materinya yaitu adalah penalaran umum, pengetahuan kuantitatif 1 jam, kemudian pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pengetahuan umumnya 1 jam, matematika 1 jam, fisika 1 jam, kimia 1 jam, dan biologi 1 jam. Dan setiap hari Sabtu hanya materi ini yang kita bahas, hanya poin ini yang dibahas. Jadi setiap hari Sabtu itu hanya membahas tentang persiapan UTBK. Soal-soal kita sudah mulai latih mulai dari sekarang. Sehingga Ananda ketika belajar juga bisa terfokus dan bisa sudah mulai menyadari nih, oh ternyata soal-soal UTBK ini seperti ini gitu. Ini sudah mulai dikenalkan. Kemudian struktur kurikulum Sosum sama, tapi perbedaannya di 3456, poin 3456 yaitu adalah sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Nah, ini untuk struktur kurikulum Sosum. Kemudian untuk struktur kurikulum Arabiknya, sama seperti yang kita jelaskan tadi, ada Nahwu, Shorob, Ilmaqot, Tabir, Adab, dan Balaghahnya. Itu masing-masing 1 jam. Nah, ini yang kita pilihkan sesuai dengan persyaratan apa yang dibutuhkan Ananda untuk masuk ke perguruan tinggi, khususnya di Timur Tengah ataupun di dalam negeri di bidang keagamaan. Mungkin begitu, Abu dan Umu sekalian. Nah, kemudian ini adalah pembagian jadwal. Pembagian jadwalnya, nah, kita akan mulai setiap hari Sabtu, mulai pekan depan, dan programnya ini insya Allah akan dilaksanakan offline, Abu dan Umu. Kita anjurkan offline, karena di hari Sabtu kan insya Allah semua kelas 12 yang datang. Nah, diharapkan kami menganjurkan Ananda bisa datang ke sekolah. Agar apa? Agar proses pembelajarannya lebih maksimal. Jadi guru langsung bisa mengecek satu persatu. Tapi tentunya kan hal ini kami tidak bisa memaksa, tapi kita kembalikan kepada orang tua lagi. Jika memang online, masih ada yang masih takut mungkin barangkali atau menjaga-jaga, ya tidak mengapa, kita akan tetap siapkan program blended learning.
Artinya ada offline, ada online. Tapi sekali lagi kita anjurkan dalam kesempatan ini, kami anjurkan Ananda bisa datang ke sekolah untuk belajar langsung. Nah, ini adalah jamnya, schedule jam 7.30 sampai dengan jam 15.00. Adapun istirahatnya kita agak berbeda dari jam reguler, jadi ini terpisah karena kita buat per jam. Baik, berikutnya, nah ini akan dilakukan evaluasi untuk mencapai target yang kita tentukan tadi, akan dilakukan laporan perkembangan 1 bulan sekali kepada Abu dan Umu. Jadi kita bisa melihat tren evaluasinya 1 bulan sekali. Jadi tryout pertama, tryout kedua, tryout ketiga, tryout sampai tryout keempat. Jadi kita akan melakukan tryout, nah nanti akan lihat di awal kita akan lihat perkembangan Anda sejauh mana. Nah, nantinya juga dalam program PPMPT ini akan ada program yang namanya bimbingan konseling. Nah, nanti kita akan tanya kepada Ananda, pengen masuk PTN mana? Jadi setiap Ananda itu punya catatan Abu dan Umu. Nanti kita akan melihat passing grade universitas tersebut apa, berapa gitu kan. Dan kemudian hasil tryout pertama Ananda mendapatkan poin berapa. Apakah targetnya tercapai atau berapa lagi yang harus tercapai. Nah, ini yang belum dilakukan oleh Ananda dan belum diketahui. Nah, dengan adanya laporan evaluasi ini, Ananda dan orang tua bisa melihat, oh ini targetnya sampai nilainya segini, targetnya segini, yang belum dicapai segini gitu. Jadi ada motivasi dan ada daya dorong Ananda untuk mengejar target-target untuk masuk PTN yang dipilih nanti. Kemudian juga konseling ini juga diperuntukkan untuk Ananda mungkin barangkali inginnya kemana, kira-kira dengan nilai segini bisanya masuk kemana gitu kan. Nah ini bertujuan untuk Ananda bisa lebih besar peluangnya masuk perguruan tinggi. Nah itu harapan kita di program PPMPT ini. Sekali lagi evaluasinya akan dilaksanakan 1 bulan sekali sesuai timeline. Kemudian kegiatan ini akan dilaksanakan 4 kali dalam masa kurun waktu Oktober, maaf ya Oktober akhir sampai dengan April. Insya Allah akan dilaksanakan 4 kali tryout untuk melihat hasil bagaimana perkembangan Ananda mengikuti program dan targetnya akan kita jabarkan. Begitu kira-kira Abu dan Umu. Kemudian selanjutnya, nah program ini tentu ada biaya yang memang dibebankan kepada orang tua karena memang di sini di luar dari jam kerja Dewan Guru. Tetapi sekali lagi lembaga tidak mengambil apapun, pure hanya untuk kebutuhan tutor yang memang kita peruntukkan untuk para tutor yang akan mengajar, kemudian tryout, kesekretariatan dan kepanitiaan yang di sini hanya 2 orang yang diperuntukkan. Jadi untuk mengatur administrasinya. Nah, untuk biaya ini sendiri, kalau boleh berkaca dari tahun lalu, alhamdulillah tahun ini bisa kita price sekali. Karena tahun sebelumnya itu biaya itu kalau tidak salah PPMPT itu pengayaan itu sampai 3,5 juta sampai 4 juta. Tahun ini alhamdulillah kita coba kalkulasikan sebaik mungkin dan kita price betul-betul dan kita bisa bandingkan dengan biaya di bimbel lainnya itu jauh. Kalau bimbel di luar itu bisa 7 juta, 6 juta dan seterusnya. Nah, kita preskan untuk program PPMPT ini hanya Rp1.350.000 per siswa sampai dengan selesai program ini. Jadi cuma 1 kali bayar. Nah, untuk apa? Sekali lagi Abu dan Umu, tidak untuk lembaga, tapi dana ini pure semua kita serahkan untuk program tutor, tryout dan kesekretariatan. Gitu. Jadi alhamdulillah dengan pas biaya ini menurut Ana, menurut kita semua pertimbangan kita sudah jauh daripada ringan gitu. Nah itu barangkali yang bisa Ana sampaikan Abu dan Umu. Nah ini adalah timeline program PPMPT ini Abu dan Umu. Jadi programnya kita mulai dari 30 Oktober, besok Ananda sudah mulai aktif PPMPT pertama, ya mungkin nanti akan kita jelaskan, tapi sudah disampaikan kepada Ananda secara lisan, tapi nanti kita akan sampaikan melalui surat resmi untuk Ananda besok akan sudah mulai. Nah ini timeline kita, pelaksanaannya setiap pekan Abu dan Umu. Jadi di sini di bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, dan April. Kita akan melaksanakan kegiatan tryout 1, 2, 3, 4 kali tryout
untuk pelaksanaannya. Jadi untuk mengukur kemampuan Ananda sejauh mana. Oke, barangkali itu Abu dan Umu program yang bisa kami paparkan terkait program PPMPT yang insya Allah mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat untuk Ananda karena kita melihat berkaca dari senior-seniornya sebelumnya, alhamdulillah program ini cukup membantu untuk Ananda mempersiapkan masuk perguruan tinggi. Nah, demikian biar Abu dan Umu bisa mengetahui tentang program Ananda kelas 12 insya Allah. Barangkali itu penjelasan dari Ana terkait program PPMPT. Mungkin langsung saja ke pertanyaan Abu dan Umu sekalian. Mungkin kita batasi saja 3 pertanyaan, tapi nanti insya Allah semuanya boleh bertanya. Kalau ada hal-hal yang memang perlu disampaikan. Nanti di sini ada kepanitiaannya Pak Hanan, tadi staf tata usaha, kemudian ada Ustadz Okta sebagai wakil kurikulum, sekaligus Ketua PIC kegiatan PPMPT ini. Insya Allah nanti bisa bertanya dengan beliau. Mungkin begitu Pak Hanan, barangkali bisa dipersilakan, barangkali Abu dan Umu ada yang ingin bertanya. Oh ya, sekali lagi mungkin kita untuk menertibkan proses sosialisasi ini, barangkali untuk Abu dan Umu yang mau bertanya diperbolehkan, tapi yang untuk Umu, Akhwat, tidak perlu membuka video, tapi untuk yang Ikhwan dipersilakan untuk membuka video, ataupun nanti bisa melalui kolom chat komentar jika ada pertanyaan. Mungkin barangkali begitu. Baik, silakan langsung atau melalui Pak Hanan nih. Silakan Pak Hanan. Baik, alhamdulillah materi sudah dipaparkan oleh Ustadz Anton. Lanjut kita ke sesi tanya jawab. Yang pertama kepada Umu Pasha, dipersilakan untuk bertanya. Umu Pasha, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Umu. Iya. Terima kasih. Ini programnya sangat bagus sekali dan sangat membantu anak-anak. Memang sebaiknya kita berharap anak-anak bisa ikut untuk offline. Cuman ada satu Ustadz, sebelum ini Ana melihat di hari biasa itu ada program pemantapan setelah zuhur jam 2 sampai jam 3.20. Tapi setelah ada pemisahan full day dan boarding ini, program pemantapan itu sudah tidak ada. Nah, Ana berharap program pemantapan yang harian ini tetap berjalan dan program pemantapan yang hari Sabtu pun tetap berjalan karena waktunya cuma tinggal 6 bulan. Ana takut pemantapan cuma seminggu sekali selama 6 bulan ini kurang cukup buat anak-anak. Apakah pihak Awildan bisa memfasilitasi itu, karena sebelumnya saya Ana melihat ada pemantapan setelah zuhur dari jam 2 sampai jam 3.20, tapi sekarang sudah tidak ada. Baik. Begitu Ustadz, syukron. Baik, Afwan, Umu Pasha. Mungkin langsung saya jawab ya, Pak Hanan mohon izin ya. Syukron Umu Pasha atas pertanyaannya tadi. Ya betul, jadi begini, program kita ini memang untuk masuk KBM normalnya sedang berproses. Jadi kita kemarin kedatangan dari Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi program tatap muka ini ya Bu. Jadi ada batasan-batasan yang memang ditentukan oleh Dinas Pendidikan pada saat itu. Sehingga memang kita batasi KBM saat ini itu dengan pemisahan yang tentunya berdasarkan aturan yang berlaku sampai dengan jam 2. Nah, tapi tentunya memang ini akan berproses dalam waktu dekat. Untuk anak-anak kelas 12 itu akan kita mulai pelan-pelan fullkan lagi jam 4. Jadi sampai kita ada pendalaman lagi dari sampai sore. Jadi insya Allah, tapi pelan-pelan nih ya Bu Umu sekalian. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita support. Program pendalaman sampai sore ini nanti akan kita lanjutkan lagi untuk khusus anak kelas 12. Tidak berlaku untuk siswa yang lain gitu. Jadi hanya untuk kelas 12 akan kita berlakukan lagi sampai jam 15.20 sampai sore sampai asar. Kemudian ditambah dengan program pendalaman hari Sabtu ini insya Allah. Demikian Umu, syukron atas pertanyaannya.
Syukron. Baik, Sedikit lagi lanjut. boleh Ustadz? Iya, boleh. Iya, apakah dari pihak Awildan ada kendala seandainya anak-anak kelas 12 semuanya full offline, mungkin dari Senin sampai Jumat atau beberapa hari, nggak cuma 2 hari Ustadz. Karena kami lihat anak-anak online di rumah itu kurang efektif, mengingat Betul. mereka sudah dewasa dan kita juga susah untuk menghandle mereka. Mungkin mereka terpengaruh dengan gadget atau apa selama Ustadz lagi menjelaskan pelajaran. Baik. Kalau di sekolah mungkin lebih terjamin. Baik. Syukron Ustadz. Afwan, Umu sekalian. Baik, saya akan coba jawab. Jadi ini kendalanya sebenarnya lebih kepada perizinan Abu dan Umu. Jadi sebenarnya kami ingin sekali nih memfullkan Ananda sudah mulai aktif kembali, tapi tentu pelan-pelan. Jadi memang ada aturan bahwa sebenarnya kalau aturan mau mengikuti aturan betul-betul, ini di luar dari konteks ya. Jadi siswa ini hanya diizinkan untuk 2 jam pelajaran saja masuk ke offline. Selebihnya dia harus belajar online lagi. Nah, tapi kita coba fullkan dari pagi sampai sore, tapi baru bisa kita batasi dari 2 kali sepekan. Nah, tapi ini mohon dukungan dan supportnya nih, mohon doanya semua. Insya Allah khusus kelas 12 ini akan pelan-pelan. Pelan-pelan kita offline-kan semua nih, tapi nggak bisa langsung dadakan nih, harus smooth nih umum. Jadi ya insya Allah doakan saja. Nah, kemudian yang kedua kendalanya adalah dari orang tua. Jadi dari orang tua tidak semuanya menginginkan offline, jadi harus ada online. Sebagai lembaga tentu harus bijaksana menyikapinya. Kita belum bisa mewajibkan seluruh siswa. Bagi yang boleh saja, boleh mengikuti offline. Tapi bagi yang tidak diperbolehkan orang tua, tetap online. Jadi kita harus menyiapkan tetap 2 versi. Barangkali begitu cukup ya, Umu. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya demikian yang berkaitan dengan Afwan, Umu, jazakallah. Baik, dari chat saja barangkali biar lebih memudahkan. Bagus sekali programnya, Masya Allah. Jazakallah Ustaz Anton dan Alwildan. Wa iyyakum Abu dan Umu atas supportnya. Mudah-mudahan kita support program ini dengan baik dan bisa mensupport Ananda. Baik, pertanyaan di chat Umu Pasya tadi ya, yang bertanya tadi ya, Pak Hanan ya? Iya, Tat. Oh iya, terjawab ya tadi ya. Iya. Kemudian untuk yang online, ada pertanyaan, untuk yang online apakah tryout juga masih bisa terfasilitasi ya Ustaz? Oh tentu. Nah, tentu Abu dan Umu sekalian. Jadi maupun online dan offline itu tidak ada perbedaan, sama semuanya. Ananda mendapatkan fasilitas yang sama, tapi caranya saja yang beda. Kalau yang online nanti ya tentunya menggunakan Google Form, mungkin nanti tryout-nya gitu kan, atau nanti bisa kita buat online semua, tapi kita memang fokuskan untuk offline. Nah, sebenarnya fokus offline ini bukan maksud membedakan, bukan maksud mengharapkan orang tua harus wajib online, bukan, tapi kami hanya membayangkan dari evaluasi KBM sebelumnya, ketika Ananda belajar offline di sekolah akan jauh lebih memudahkan Ananda menangkap materi dan pengontrolan dari guru Abu dan Umu. Jadi selama ini mungkin tanpa kita sadari ternyata Ananda kita punya banyak cara gitu untuk kadang-kadang pengontrolannya kurang maksimal, misalnya Ananda mematikan video lalu tidak tahu kemana gitu kan. Nah itu yang memang menjadi kesulitan. Jadi harapan kami agar lebih maksimal, Ananda mengikuti program offline. Itu anjuran dari kami. Nah tapi lagi-lagi sekolah ini tidak bisa mewajibkan, karena program ini tentunya kita harus orang tua mengizinkan dulu Ananda ikut. Jadi online, offline itu sama, tapi kami menganjurkan offline agar lebih maksimal. Intinya tryout online tetap difasilitasi dan semuanya masih tetap bisa belajar sesuai dengan schedule. Mungkin baik begitu barangkali. Berikutnya Umu, Reti, Ustadz mau tanya untuk jalur undangan apakah sudah ditentukan oleh pihak sekolah siapa-siapa saja yang layak atau semua siswa namanya dikirim ke kampus-kampus lalu pihak kampus yang memilih? Tidak.
Jadi program SNMPTN itu belum. Jadi program SNMPTN itu biasanya diinfokan oleh pihak LTMPT itu di Januari, Kum. Nah, kita melihat kuota. Tapi kalau kuota yang sebelum-sebelumnya kita selalu mendapatkan maksimal yaitu 40% karena akreditasi kita A. Nah, ini sering ditanyakan kepada Abu dan Umu. Kenapa Ana tadi menyampaikan NPSN di awal? Karena takut salah nih. NPSN kita masih menginduk di Al-Wildan Islamic School. Jadi masih satu ya, Abu dan Umu. Jadi bukan Al-Wildan Islamic School 3 BSD, bukan. Karena saat ini proses akreditasi kita masih menunggu nih dari dinas. Tapi secara administrasi sama. Jadi tidak mengurangi kuota SMA Al-Wildan 3. Jadi Al-Wildan 3 itu 70 siswa. Tinggal dikali saja 40%. Berarti 40% kali 70 berarti kurang lebih sekitar ada 28 siswa nanti akan mewakili ikut seleksi SNMPTN. Nanti akan kita infokan. Nah, untuk 28 siswa ini tentu pertama melalui tahapan-tahapan. Nanti akan ada sosialisasi. Seperti yang tadi Ana sedikit singgung sedikit, tapi nanti akan ada detailnya. Sosialisasi kembali terkait SNMPTN. Ada aturan, ada komitmen, ada kewajiban, ada persyaratan. Nah, itu harus semua dipenuhi. Salah satunya adalah tidak boleh mengundurkan diri. Dan 28 siswa itu dipilih, bukan diacak. Dipilih sesuai dengan grade yang dimana raport Ananda memang memenuhi syarat. Makanya di awal itu selalu kita support. Ayo semangat belajarnya, selamat raportnya diperbaiki gitu kan, targetkan. Itu tujuannya ini di akhir. Tapi nanti akan diseleksi. Insya Allah akan diumumkan di Januari, insya Allah. Kalau lebih cepat lebih baik insya Allah. Kalau sudah ada info. Lanjut, yang saat ini masih online untuk ikut program ini khususnya hari Sabtu, Ananda bisa offline? Bisa, sangat bisa. Jadi kalau Abu dan Umu biasanya online, tapi khusus untuk hari Sabtu pengen offline, boleh, bahkan kami anjurkan. Lanjut, Umu Novi, syukur Ustaz jika sekolah memfasilitasi kegiatan secara online. Alhamdulillah. Sama-sama Afan, Umu, mudah-mudahan Ananda selalu semangat. Afan, Ustadz izin bertanya untuk kelas program AE apakah akan ada bimbingan untuk SAT dan IELTS TOEFL. Nah, ini program IELTS TOEFL ini sudah dimasukkan kepada program reguler, Abu. Nah, nanti akan di akhir dia akan difasilitasi untuk tes TOEFL saja nanti insya Allah. Nah, jadi programnya seperti itu. Jadi masuknya sudah masuk nih sekarang nih tipe-tipe soal kalau tanpa disadari. Saat ini Ananda untuk jurusan A itu sudah mulai dibahas pembahasan tentang IELTS dan TOEFL agar Ananda bisa mendapatkan IELTS dan TOEFL. Nah, terkait program untuk tesnya nanti kita akan coba tanyakan lagi ke manajemen apakah sudah disiapkan atau memang nanti kita akan bantu. Nah, barangkali begitu. Lanjut, Avanza, untuk jam waktu pelajaran umum kenapa di kelas 12 markas jadi kurang pada program tinggi sangat dibutuhkan gurunya tinggi merasa. Wah, ini di luar dari ini ya, tapi tidak apa-apa. Anda coba jawab ya, Abu dan Umum, untuk jam waktu pelajaran umum, kenapa di kelas 12 markas berkurang ya? Padahal untuk perguruan tinggi sangat dibutuhkan. Sepertinya gurunya diganti, guru baru semua. Apakah tidak akan mempengaruhi cara pembelajaran murid-murid? Tidak. Jadi diganti ini sebenarnya kita ada penambahan SDM baru. Jadi guru yang sudah ada itu, jadi insya Allah untuk program yang terbaru ini kita membutuhkan guru-guru terbaik sehingga kita harus menyeleksi kembali guru-guru tambahan. Nah, jadi insya Allah mas guru-guru yang akan bergabung nanti di bulan tanggal 1 November ya. Insya Allah 1 November sudah kembali normal. KBM nanti insya Allah akan mulai terfokus dan ditangani oleh guru-guru yang memang profesional insya Allah. Mohon doanya Abu. Jadi insya Allah akan ada penambahan kembali. Lanjut, sudah cukup ya. Sekali lagi, tidak ada pertanyaan lagi langsung di sekolah untuk mengikuti program soal. Ya, betul Abu dan Umu. Mulai program ini, yaitu programnya dimulai besok, hari Sabtu. Jadi barangkali khawatir kita berlapis saja informasinya. Kalau Ananda tadi terlewat informasi di sekolah, mohon diingatkan kepada Abu dan Umu bahwasanya hari Sabtu besok Ananda sudah mulai KBM, sudah mulai coba dijelaskanlah dengan guru-gurunya apa saja target-targetnya nanti dan belajarnya seperti apa. Jadi insya Allah mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik. Tentu program ini bisa berjalannya karena ada support dari Umu dan Abu,
bukan hanya dari sekolah, tapi semuanya. Sekolah mensupport, orang tua mensupport, dan Ananda punya motivasi dan semangat. Jadi program ini hanya sebatas cara untuk Ananda bisa kita perjuangkan agar masuk perguruan tinggi yang diharapkan. Nah, sekali lagi, satu lagi informasi, kemarin survei yang sudah disebar kepada orang tua, itu akan menjadi dasar pemilihan program ya, Abu dan Umum. Jadi survei kemarin akan kita ambil sebagai dasar pemilihan program untuk pemilihan kelasnya. Jadi bagi Abu dan Umum yang belum mengisi, kalau kemarin sih saya lihat datanya tinggal 3 orang lagi yang belum. Jadi silakan diisi. Tapi bagi yang sudah diisi linknya, silakan yang sudah diisi linknya berarti itulah yang Ananda pilih. Artinya kelasnya sesuai dengan pilihan dari link tersebut. Tapi kalau ada yang bertanya, boleh enggak Ustadz ganti gitu kan? Barangkali kemarin masih belum paham karena sebelum sosialisasi. Boleh, tapi secepat mungkin. Jangan sudah berjalan sebulan baru mau ganti, jangan. Jadi di awal nih besok, Ananda akan dipetakan kelasnya. Ya mungkin kalau hari pertama penyesuaian dulu, efektifnya memang 1 November, insya Allah bulan November. Tapi besok sudah mulai dipetakan bagi Ananda yang ingin merubah. Misalnya Ananda ingin masuk ke, dari tadi pilihnya Saintek, pengen masuk ke Sosum gitu kan. Kan boleh-boleh saja anak IPA milihnya misalnya jurusan hukum misalnya, sah-sah saja gitu kan. Nah, tetapi boleh Abu dan Umu boleh silakan memilih, tapi kami sampaikan jika tidak ada perubahan, maka kami akan memakai data link yang sudah di-share di grup wali kelas untuk sebagai dasar pemilihan kelas yang nanti akan kita tentukan. Barangkali itu Abu dan Umu, alhamdulillah insya Allah karena lihat sudah terjawab semua dan mudah-mudahan bisa cukup membantu. Lagi-lagi mohon supportnya program ini agar persentasi Ananda masuk PTN meningkat di tahun ini. Kita tahun ini alhamdulillah kabar baik Abu dan Umu sekalian, SMA Al-Wildan Islamic School masuk peringkat ke-6 sekolah mendapatkan nilai UTBK tertinggi, peringkat ke-6 di Kabupaten Tangerang. Dan ketika kita lihat di sana, SMA Al-Wildan Islamic School masuk peringkat pertama sekolah Islam mendapatkan nilai UTBK tertinggi di Kabupaten Tangerang. Nah, target kita ini ada 5 sekolah yang non-muslim. Nah, jadi target kita. Mudah-mudahan atas support dan doa kita semua, nanti SMA Islam itu akan diwakili Al-Wildan menjadi peringkat 1 di Kabupaten Tangerang maupun Provinsi Banten ataupun Indonesia insya Allah. Jadi mohon doanya sekalian, Abu dan Umu sekalian. Baik, barangkali itu karena sudah masuk waktu asar, Abu dan Umu. Jadi baik, pertanyaan satu lagi deh, ini cukup penting mungkin. Masih terjadi kegalauan dari kami tentang apakah perlu memfull day-kan anak kami yang boarding. Pertimbangannya karena khawatir anak kami jadi terlalu padat waktu di mana ada program-program boarding dan program-program siap UTBK. Kalau dari sisi pertimbangan saya pribadi, justru tinggal disupport Ananda di boarding saja, Bu dan Umu. Karena kalau sudah di rumah khawatir nanti bercampur lagi main-mainnya mungkin kan. Justru kalau di boarding ini kan kita programnya tidak mengganggu program boarding. Terkait padatnya insya Allah program boarding kan halaqah Quran, hal-hal yang menjadi sifatnya rutinitas saja tentang keagamaan. Jadi mudah-mudahan tidak mengganggu. Nah itu pendapat Ana. Tapi sekali lagi kita berikan kebebasan kepada orang tua. Justru kalau di boarding, ya Ananda sudah ada di sekolah, jadi gampang kita carinya. Kalau enggak masuk, tinggal cari ke kamarnya gitu. Kira-kira begitu. Baik, Abu dan Umu, Ana mohon maaf. Ana berterima kasih sekali, Masya Allah, sosialisasi hari ini berjalan dengan baik, dan Ana melihat komentar-komentar Abu dan Umu sangat positif sekali, dan mensupport program ini tentunya, dan ini menambah semangat oleh para dewan guru kita, Abu dan Umu. Jadi insya Allah bisa mendidik anak-anak kita, kemudian bisa membantu menggapai cita-cita Ananda masuk perguruan tinggi. Dan kami mohon maaf, saya selaku Kepala Sekolah SMA Al-Wildan 3 BSD
jika di dalam penyampaian Ana di hari ini ada yang kurang berkenan, barangkali tentu Ana yang banyak bicara ini pasti banyak salahnya, dan Ana mohon dimaafkan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan itu, dan tentunya itu semua datang dari Ana. Dan jika ada kebaikan dan kebenaran dari apa yang Ana sampaikan, tentu itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Abu dan Umu untuk pertemuan kita sore hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita ambil informasi pentingnya. Ana tutup, syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Abu dan Umu, mari kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Hanan, mohon maaf atas kekurangannya pada hari ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.